Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho Al-Habsyi dari kelas reguler pemasaran Banjarbaru NPM 18311001. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pasar bisnis. Yang kedua, perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Yang ketiga, langkah-langkah dalam proses keputusan pembelian bisnis. Yang keempat, cara pembeli lembaga dan pembeli pemerintah membuat keputusan pembelinya. Definisi tentang pasar bisnis. Pasar bisnis adalah transaksi pertukaran barang yang terjadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain untuk dijual kembali atau untuk dijadikan bahan baku produk. Pasar bisnis adalah pasar yang sangat besar. Di Amerika Serikat saja, pasar bisnis meliputi organisasi yang membeli barang dan jasa bernilai triliun dolar setiap tahunnya. Itu merupakan angka yang sungguh fantastis. Perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Pertama, skala pasar. Pasar bisnis jauh lebih besar dibandingkan dengan pasar konsumen. Yang kedua, struktur. Pasar bisnis memiliki struktur yang lebih kompleks dan rinci, sedangkan pasar konsumen strukturnya lebih sederhana. Yang ketiga, segmentasi pasar. Pada dasarnya, segmentasi pasar bisnis dan pasar konsumen sama, hanya saja pada pasar bisnis dilakukan secara bertahap dan dilakukan secara sistematis. Yang keempat, karakteristik permintaan. Pasar bisnis masuk dalam kategori permintaan turunan. Maksudnya, jumlah permintaan di pasar bisnis tergantung dari banyak permintaan dari konsumen. Yang terakhir, proses transaksi. Proses transaksi pasar konsumen sangat mudah dilakukan siapa saja, karena cukup melakukan akad dengan penjual dan pembeli. Sedangkan pasar bisnis, transaksi yang dilakukan harus melewati beberapa tahap agar bisa mendapatkan produk yang diinginkan. Langkah-langkah dalam proses keputusan pembelian bisnis. Pertama, pengenalan masalah. Pengenalan masalah muncul ketika seseorang dalam perusahaan mengenali masalah atau kebutuhan yang dapat dipenuhi barang dan jasa. Kedua, deskripsi kebutuhan umum. Perusahaan menggambarkan karakteristik dan kualitas produk yang dibutuhkan. Ketiga, spesifikasi produk. Perusahaan pembelian memutuskan dan menetapkan spesifikasi karakteristik produk yang terbaik untuk produk yang diperlukan. Keempat, pencarian pemasok. Pembeli berusaha mencari vendor yang terbaik. Kelima, pengumpulan proposal. Pembeli mengundang pemasok bermutu untuk mengumpulkan proposal. Keenam, pemilihan pemasok. Pembeli meninjau ulang proposal dan memilih satu atau lebih pemasok. Ketujuh, spesifikasi pesanan rutin. Pembeli menulis pesanan akhir dengan pemasok terpilih. Kedelapan, tinjauan ulang kinerja. Pembeli menilai kinerja atau pemasok dan memutuskan melanjutkan memodifikasi atau meninggalkan suatu kesepakatan. Cara pembeli lembaga dan pembeli pemerintahan membuat keputusan pembelinya. Pasar lembaga merupakan pasar yang memfasilitasi masyarakat seperti sekolah, rumah sakit, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang menjadi perhatian mereka. Jadi, tujuan pasar lembaga bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Pasar pemerintah. Pembeli pasar pemerintah beroperasi di bawah pengawasan Kongres dan banyak lembaga pemerhati swasta. Oleh karena itu, pembeli pemerintah cenderung masyarakat lebih banyak administrasi dan tanda tangan serta merespon lebih lambat dan tidak bebas. Ketika mendapatkan pesanan, pembeli pemerintah membeli produk dan jasa untuk pertahanan, pendidikan, kesejahteraan umum,
dan kebutuhan umum lainnya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.